Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini alhamdulillah kita bisa belajar matematika kembali bersama Ibu Lisma. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Hari ini kita akan belajar barisan dan deret geometri. Ini pokok bahasan terakhir di bab pola bilangan ya. So, siapkan alat tulismu, jangan lupa berdoa dan simak baik-baik. Oke? Nah, lalu apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah susunan barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalih atau membagi dengan suatu bilangan tetap yang disebut dengan rasio. Oke, di sini sudah Ibu kasih tanda warna biru ya, mengalih dan membagi. Kalau kemarin barisan aritmetika itu menambah atau mengurangi, jadi nanti bedanya di sini ya. Oke, dengan suatu bilangan tetap yang disebut dengan rasio. Kalau kemarin di barisan aritmetika itu bilangan tetapnya disebut beda. Nah, ini nanti kita akan tahu ini tuh perbedaannya apa sih gitu. Lalu selanjutnya ada deret geometri. Deret geometri adalah hasil dari penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Oke, kemarin juga kita sudah membahas kan bahwa penulisan untuk barisan geometri juga seperti ini, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai ke UN. Sedangkan penulisan untuk deret geometri, ini tinggal dijumlahkan, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4, dan seterusnya sampai ditambah UN, itu nanti akan menghasilkan SN. Nah, di sini Ibu sudah punya beberapa contoh agar kalian paham. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih kompleks, kamu diharapkan dapat mengingat istilah-istilah yang muncul dalam barisan atau barisan dan deret geometri ya. Pertama di sini dari barisan yang ada, di sini ada dua contoh ya. Ibu kasih nomor. Kamu harus tahu dulu unsur-unsur nanti yang akan dipakai dalam rumus mencari UN atau mencari SN. Nah, unsur-unsur yang umum dicari adalah A dan R. Apa sih A itu? Nah, A di sini sama dengan yang kemarin, bahwa A itu adalah suku pertama, ya, atau U1. Sedangkan R itu tadi adalah rasio, artinya bilangan tetap, yang merupakan pembeda dari bilangan yang berdekatan. Maksudnya gimana? Oke, gini, ini di sini ada barisan 2, 4, 8, dan 16 ya. Sekarang kita lihat 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, polanya itu digimanain sih gitu kan. Nah, untuk mencari rasio, ini kan rasio itu dihasilkan dari mengalih atau membagi ya. Jadi rasio itu rumusnya adalah tinggal U2 per U1, atau kamu boleh juga pakai U3 tapi harus dengan yang berdekatan, berarti per U2. Supaya lebih mudah kita pakai yang awal saja. Jadi U2 per U1, di mana rasionya adalah U2-nya kita tulis 4 per U1-nya berapa? 2. Jadi rasionya adalah 4 dibagi 2 yaitu 2. Paham ya? Nah, ini juga kan kamu sudah mengerti. 2 ke 4 itu berarti kan dikali 2. 4 ke 8 itu dikali 2. Lalu 8 ke 16 juga dikali 2. Maka rasionya adalah 2. Paham ya? Nah, lanjut yang nomor 2, yang ini di sini juga sama dengan yang tadi ya. A-nya itu berarti suku pertamanya berapa dari barisan yang ini? Oke, suku pertamanya itu 80. Berarti di sini harus cari tadi yang nomor 1 suku pertamanya adalah 2 ya. Nah, ini balik lagi ke nomor 2, A-nya adalah 80. Lalu rasionya berapa nih? Nah, tadi rasio itu U2 per U1, di mana U2-nya adalah 40 per U1-nya 80. Hati-hati jangan sampai terbalik. 40 dibagi 80, berarti 4 bagi 8 itu kita sederhanakan jadi 1 per 2. Jadi rasionya adalah yang nomor 1 adalah 2, yang nomor 2 adalah setengah. Dipahami? Oke, selain itu juga, misalkan kalau Ibu menanyakan U3 dari nomor 1 ini berapa? U3 berarti kan susunan angka ketiga ya. Berarti ini U1, U2, U3 itu yang 8. U3-nya 8. Kalau kita balik ke nomor 2, berarti kalau misalkan Ibu tanya U4,
berapa? Berarti kita tinggal itu ya, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Berarti U4-nya adalah 10. Dipahami? Nah, nanti akan ada rumus agar supaya kalau misalkan nanti ditanyakan misalkan U banyak, artinya U12 misalnya, kamu tidak perlu membariskan angka sebanyak 12, nanti akan ada rumusnya. Nanti kan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu sekarang kita membahas deret geometri ini dengan barisan yang tadi. Di sini deret geometrinya ada 2, 4, 8, 16 dari barisannya ya. Kalau misalkan ditanya jumlah suku pertama, berarti kan S1 ya. S1 itu tinggal dijumlahkan sendirian, berarti S1-nya adalah 2. Kalau misalkan S2, berarti jumlah 2 suku pertama, berarti U1 ditambah dengan U2 di sini. U1 tambah U2 sama dengan berapa? 2 ditambah 4 sama dengan 6, gitu ya. Kalau S3 berarti langsung aja tinggal U1, U2 tambah U3. U1 itu 2 ditambah U2-nya 4 tambah U3-nya 8 sama dengan 2 tambah 4, 6 tambah 8 yaitu 14. Kalau misalkan S4 berarti tinggal 4-4-nya kita jumlahkan kan? 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 sama dengan 30 gitu. Sama dengan yang ini. Berarti kalau kita jumlahkan S1, S1-nya 80 ya. Kalau S2 berarti tinggal jumlahkan 80 dengan 40. Nah, sama dengan 120. Kalau S3 berarti 80 tambah 40 tambah 20 kan? 80 tambah 40 tambah 20 sama dengan 140. Dan seterusnya. Sampai nanti kalau misalkan soalnya menanyakan SN, nah nanti kita akan pakai suatu rumus. Jadi sebelum kita masuk ke rumus, Ibu harap kamu sudah paham apa atau istilah-istilah yang sering muncul dalam pembahasan ini. Nah ini, A itu untuk suku pertama, R itu untuk rasio, UN itu suku ke N, dan SN adalah jumlah suku ke N. Dipahami ya? Nah anak-anak, sebelum kita mencari UN dan SN melalui rumus, kita jawab dulu pertanyaan ini. Dapatkah kamu membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri? Ya, pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh para siswa setiap tahunnya. Makanya kalian harus benar-benar paham perbedaan antara barisan aritmetika dan barisan geometri agar nanti tidak salah menggunakan rumusnya. Nah, di sini Ibu akan kasih cara cepat untuk mengingat perbedaan antara barisan aritmetika dan geometri. Nah, sebetulnya mudah sekali ya untuk mengetahui barisan aritmetika. Itu tinggal kita lihat polanya saja ya. Dan barisan geometri juga sama. Nah, kalau barisan aritmetika itu polanya kalau tidak penjumlahan, pengurangan. Kalau barisan geometri kalau tidak perkalian, pembagian. Jadi hanya ini aja cara mengingatnya. Ya, untuk lebih paham kita bahas melalui soal yang nomor 1 yang ini. Ini ada barisan 1, 5, 9, 13, 17. Barisan itu kan ada barisan naik ya. Ada barisan turun gitu. Kalau naik itu kalau nggak dijumlah ya dikali. Kalau turun kalau nggak dikurang ya dibagi gitu kan. Nah sekarang ini naik. Naiknya berarti kita coba penjumlahan nih. Kalau penjumlahan berarti 1 ke 5 itu ditambah dengan 4 ya. 5 ke 9 juga ditambah dengan 4. 9 ke 13 juga ditambah dengan 4. Lalu ini juga ditambah dengan 4. Oh ternyata polanya adalah penjumlahan 4. Berarti dia barisan aritmetika karena penjumlahan gitu. Lanjut yang kedua. Di sini ada 1, 3, 9, 27, 81. Oke, kita coba dulu penjumlahan. 1 ke 3 tambah 2 kan. Ini 3 ke 9 tambahnya 6. Oh, berarti beda tuh. Berarti kita coba dengan perkalian. Perkalian berapa? 1 ke 3. Perkalian 3. Jadi 1 kali 3 itu 3. 3 kali 3 juga 9 ya. Lalu 9 kali 3 yaitu 27 dan seterusnya. Oh ternyata polanya adalah perkalian 3. Makanya ini dinamakan barisan geometri karena perkalian. Lanjut yang ketiga yaitu 50, 45, 40, dan 35. Ini kan menurun ya. Kalau menurun itu kalau nggak dibagi dikurang. Kita coba pengurangan dulu. 50 ke 45 berarti dikurangi 5 ya.
45 ke 40 juga dikurangi 5. Ini juga dikurangi 5. Oh, berarti polanya itu pengurangan 5. Makanya ini dinamakan barisan aritmetika. Lalu yang terakhir di sini ada 64, 32, 16 dan 8. Nah, ini juga polanya menurun. Kalau menurun tadi, kalau nggak dikurang dibagi. Berarti ini kita coba dikurang. Kalau dikurang ternyata polanya nggak sama. Berarti dibagi deh. Dibagi berapa? Bagi 2. Oke, 32 bagi 2, 16 ya. 16 bagi 2 yaitu 8. Betul ya? Berarti polanya tentang pembagian. Kalau pembagian tadi adalah barisan geometri. Nah, semoga kalian lebih paham cara membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri. Oke anak-anak, untuk mencari UN dalam barisan geometri, ini dirumuskan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, ini rumusnya. Jadi maksudnya AR itu kalau ada dua variabel berdekatan, itu artinya A dikali R. Paham ya? Nah, untuk lebih paham kita coba contoh yang ini. Tentukanlah suku ke-7 dari barisan bilangan berikut. 2, 4, 8, 16. Nah, tadi sudah kita coba bahwa untuk mencari UN itu kamu harus menuliskan dulu A-nya berapa, R-nya berapa. Betul ya? Nah, dari barisan ini A-nya kita lihat A-nya itu berarti suku pertama, yaitu berapa? 2. Sekarang R-nya berapa? R-nya berarti U2 per U1, berarti 4 per 2, yaitu 2 juga ternyata. Nah, lalu N-nya, karena di sini ditanyakan suku ke-7, berarti N-nya adalah 7. Maka untuk mencari UN atau U7, ini kita tinggal ganti ya A-nya dengan 2, R-nya dengan 2, N-nya dengan 7. Oke. A-nya tadi berapa? 2. Dikali R-nya juga 2. N-nya 7 min 1. Min 1-nya rumus ya. Nah, kita hitung dulu yang ada pangkatnya dulu nih. Berarti 2-nya turunkan dulu. 2. Turunkan dulu 7 kurangi 1 yaitu 6. Lalu kita tinggal hitung. 2 dikali 2 pangkat 6 berapa? 64. Nah, hati-hati di sini. 2 pangkat 6 itu kadang ada beberapa yang masih salah mengartikan. Jadi masih banyak yang menuliskan 2 pangkat 6 itu 2 kali 6. Padahal bukan ya. 2 kali 6 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Paham ya? Jadi 2 pangkat 6 itu adalah 64. Oke, lanjut. Berarti di sini 2 kali 64 adalah 128. Maka U7-nya adalah 128. Mudah-mudahan kalian paham. Lanjut sekarang ke deret geometri. Nah, untuk deret geometri sendiri ada 2 rumus yang nanti akan kalian pakai, tetapi berdasarkan ketentuannya. Di sini berdasarkan ketentuan yang dilihat adalah rasionya. Yang mana rumus yang pertama ini digunakan untuk ketika rasionya lebih dari 1. Maksudnya ini rasionya lebih dari 1. Berarti kalau nanti rasionya misalnya 2 atau rasionya 3, artinya lebih dari 1 ya. Nah, untuk yang rumus kedua ini dipakai ketika rasionya kurang dari 1. Maksudnya gimana? Misalkan setengah, lalu misalkan 1/3, 1/4 dan seterusnya. Dipahami ya? Oke, kita coba contoh yang ini. Tentukanlah jumlah 8 suku pertama dari barisan bilangan berikut. Berarti ini menanyakan S8 ya. Oke, tentukan dulu A-nya. A-nya 2, rasionya 4/2 sama dengan 2, lalu N-nya 8. Maka S8-nya kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Karena di sini rasionya 2, artinya dia lebih dari 1, maka pakai rumus yang ini. Berarti kita tulis dulu deh rumusnya. Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R min 1. Lalu kita masukkan angkanya. A-nya tadi 2 kali R-nya tadi 2 juga. N-nya 8 pangkat ya. Min 1-nya bukan pangkat kalau yang ini. Per R-nya tadi 2 min 1. Makanya dapat di sini S8 ya.
Lalu S8-nya kita tinggal hitung. 2 kali 2 pangkat 8 adalah 256. Dikurangi 1 per 2 min 1. 2 min 1 itu, 1. Langsung aja ya, kita tulis begitu. Nah, kita tinggal hitung 2 dikali 256 dikurangi 1. Berarti 255. Nah, berarti kalau dibagi 1 kan berarti dia nggak pengaruh ya. Nah, kita tinggal hitung 2 kali 255 yaitu 510. Jadi S8-nya adalah 510. Selesai. Mudah ya? Nah, anak-anak, selesai sudah pembahasan kita tentang barisan dan deret geometri. Untuk contoh soal lainnya, insya Allah kita akan bahas dalam video selanjutnya. Untuk itu, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.